Oke, tahapan untuk sembuh dari kecemasan berlebihan, anxiety disorder ya. Nah, tahapan nomor 1 apa? Ya, kenali simptom. Nah, ini saya revisi kalau kemarin tak kenali penyebab, sekarang kenali simptom dan penyebab munculnya gejala. Nah, hampir mayoritas orang, termasuk orang-orang yang normal pun, gitu, apalagi NC, itu tidak siap dengan yang namanya perubahan secara mendadak. Yang tadinya sehat, tiba-tiba sakit. Yang tadinya ada, tiba-tiba tidak ada. Yang tadinya memiliki, tiba-tiba kehilangan. Nah, jadi perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak itu akan memberikan suatu respon ya tubuh kita yang akan menganggap itu sesuatu ancaman. Nah, maka itu kita harus kenali apa yang mengancam ini. Nah, yang mengancam ini adalah kasus psikosomatis, kasus anxiety disorder. Ya. Jadi dengan mengenali itu kita tahu apa yang mau kita lakukan. Dengan mengenali kita tahu, memprediksi bahwa sebentar lagi, besok, lusa, kita akan mengalami lagi. Karena kita tahu bahwa simptom ini simptom psikosomatis. Ya, somatoform bahasa medisnya. Ini adalah gejala ANC. Nah, harus dikenali dulu. Dengan kita tahu siapa musuh kita, siapa yang kita akan hadapi, kita bisa mengukur strategi bagaimana kita menghadapi. Ya. Dr. Fahmi sebelumnya, dulu sebelum bergabung dengan kita, itu kan dia karena menganggap bahwa simptom-simptom ini adalah organik, maka dia mencari strategi yang keliru. Dan banyak juga orang-orang di luar sana yang masih sama. Cari organik, periksa ini, periksa itu, periksa ini, periksa itu, normal semua. Ya kenapa? Karena tidak mengenali simptom ini sumbernya dari mana. Masih banyak yang menganggap bahwa, oh ini organik, ya apa obatnya, apa yang aku periksa. Masih banyak yang begitu. Nah, saya harap teman-teman di sini sudah, ya karena udah bergabung di UMP, ya langsunglah, jangan terlalu lama. Walaupun tidak langsung instan, tapi setidaknya jangan terlalu lama. Ya, 1 hari, 2 hari, oke. Ini keluhanku, sekarang aku jantungku berdebar. Sekarang kakiku panas. Ntar lagi aku kelingan. Itu semua akan aku alami karena aku tahu aku sekarang mengalami NC. Itu dulu. Dengan kita sudah tahu dan memprediksi apa yang akan terjadi pada kita, maka kita akan fokus apa yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua, kalau saya karena praktisi mind body dan saya sudah membuktikan banyak orang yang terbantu dari kekuatan yang ada di dalam internal kita, ya maka ya harus diyakini internal itulah sebagai modal untuk menyembuhkan. Apa internalnya? Ya akal. Akal itu harus kita isi dengan kecerdasan emosional. Kalau nggak kita isi, kita mau ngapain? Kita nggak tahu apa yang mau kita buat, kan gitu. Ya, jadi akal itu adalah mesin kecerdasan, kata Ustadz Agus Mustafa. Jadi kalau kecerdasan itu diisi dengan aplikasi yang keliru, ya kelirulah dia. Makanya banyak kali penyakitnya. Ini dipikirkan negatif, yang sebetulnya diinstal itu ya program-program negatif. Dengan kecanggihan super canggihnya pikiran kita, akal kita ini, ya canggih-canggihnya komputer buatan manusia, yang lebih canggih itu adalah ciptaan yang maha kuasa, otak kita ini, akal kita ini. Jadi kalau yang diisi itu file-filenya negatif, ya makin bekerjanya makin amburadul, tubuh kita menjadi ya hancur-hancuran kan gitu. Maka itulah diganti file-file yang ada itu. Oke, yang salah sekarang ini adalah program yang tertanam dalam tubuhku ini, virusnya banyak kali sehingga berpikirku negatif terus. Kenapa virusnya ada? Ya karena beban masa laluku yang belum beres, tambah lagi beban masa kini, simptom-simptom yang muncul. Nah, tapi saya yakin obatku ada. Masuk ke reframing tentang syukur. Ya Allah, aku tahu bahwa semua yang dibutuhkan manusia telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dan aku berjanji aku akan menggapai apa itu semua. Obatku itu ada pada diriku dan aku akan menggapai itu, ya Allah. Aku tahu orang-orang yang sembuh dengan kasus ini telah Engkau perlihatkan kepadaku, ya Allah, dan itulah sebagai inspirasi bagiku bahwa aku bisa seperti mereka. Bersyukur bahwa memang ada yang memang bisa sembuh dengan mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri. Nah, disitulah memahami state syukur. Jadi bukan syukur itu pada apa yang kita punya saja. Kalau nggak punya, kita nggak bisa bersyukur. Enggak. Walaupun kita sekarang belum ketemu obatnya, tapi kita tahu bahwa obatnya itu ada. Itulah syukur. Sehingga ketika kita tahu ada obatnya, kita bisa meraihnya. Ya. Jadi dengan perbandingan orang-orang yang kita lihat di sekitar kita, yang pernah saya tontonkan, bahwa orang ternyata bisa sembuh kok. Ya, nah dengan meyakini itu sebagai langkah kedua untuk membuat kita masuk ke langkah ketiga. Ya, ketika penyebab disebabkan gangguan pikiran, ya solusinya juga perbaikan pola pikir.
Nah, ini contoh-contoh yang ada di YouTube. Nah, ini dia. Seperti yang telah kita janjikan tadi sama Allah. Allah, aku bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan kepadaku, aku berjanji untuk meraihnya. Ya, ambil kendali. Ada obatnya dalam diri. Ya, ya diraih. Jadi kalau pernah, bagi yang pernah masih ingat materi tentang ciri orang yang bersyukur itu adalah orang yang berjuang. Ya. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang berjuang. Karena kita tahu apa yang dibutuhkan itu ada. Tapi tidak ada yang semua itu diraih dengan cuma-cuma. Semua itu diraih dengan perjuangan. Maka itu orang yang bersyukur tandanya adalah orang yang berjuang. Bukan orang yang diam-diam terus tidak berjuang. Jadi kalau Anda mengaku adalah pribadi yang bersyukur, maka tunjukkan perjuangan apa yang sudah Anda lakukan. Nah, ini sama. Karena Anda tahu bahwa obatnya sudah ada, maka ambil kendali perubahan itu. Yang menyembuhkan saya itu ya saya. Dr. Dino itu cuma memberikan suatu pedoman, suatu cara, suatu tools yang harus saya aplikasikan, yang harus saya terapkan, yang harus saya jalankan, sehingga saya bisa mencapai obat itu. Dan saya bisa sembuh karena itu. Jadi kalau kendali ini belum diambil alih, ya sulit. Gitu. Ya, jadi jangan lagi bergantung kepada keadaan. Kalau nggak panas kaki saya bisa tidur. Jadi kalau panas itu yang saya nggak bisa tidur. Nah itu nggak bisa. Itu berarti perubahan itu bergantung kepada eksternal. Kalau saya makan obat, berarti saya bisa tenang. Tapi kalau nggak ada obat, saya nggak bisa tenang. Itu masih bergantung kepada eksternal. Mau ada obat, mau tidak ada obat, saya yang menentukan saya bisa sembuh atau nggak sembuh. Saya mau bisa tidur atau tidak bisa tidur. Nah itu dulu. Ya, masalah gagal masih kumat, yaitu harus berbanding dengan apa yang kita kuasai. Ya, jadi kalau kita masih menguasai ilmunya masih tahap awal, masih tahap belajar, masih tahap memahami, ya nggak apa-apa kalau kalah-kalah dulu. Makanya saya selalu katakan, ciptakan dulu jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Jangka pendeknya jangan diupayakan hasil itu sembuh, jangan. Usahakanlah jangka pendeknya itu adalah menguasai tools-toolsnya. Ya, toolsnya banyak, udah saya bagikan semuanya. Belajar state, relaksasi, aeroframing, Ho'oponopono, EFT, anchor, ya, terapi tawa, terapi kaca. Ya kuasai mana yang lebih dikuasai, kuasai aja. Yang semuanya itu tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan. Ya. Ya, jadi intinya adalah kalau sudah tahu obatnya itu ada dan bisa diperjuangkan, ya ambil alih. Jangan menunggu. Ya, jangan menunggu keadaan berubah, jangan menunggu semuanya membaik tiba-tiba, enggak ada. Ya, semuanya harus diperjuangkan dan yang memperjuangkan adalah Anda sendiri. Jadi kalau enggak Anda yang memperjuangkan, ya Anda harus menunggu ya keluhan itu bertambah lama, maksudnya bertambah lama untuk sembuh. Baru selanjutnya, ya jadilah pelaku kehidupan. Saya begini karena saya dan saya sembuh juga karena saya. Nah, ini dia kompeten ya, kuasai segala tekniknya sampai mahir. Ya, proses pembelajaran dimulai dari mempelajari, memahami, mengulangi, menguasai. Ya, jadi ya harus dikuasai. Ya, dilatih, diulangi, dikuasai. Jadi kalau nggak dikuasai, ya gimana kita mau berperang? Ya, jadi analoginya tadi kita ada musuh di depan kita. Ini ada senjata semuanya di depan. Ada granat, ada bazooka, ada senapan, ada ketapel, ada pisau. Nah, nggak ada yang bisa kita pakai. Gimana kita mau perang? Kan gitu. Ya. Serangan itu terus datang, cemas datang, nyesak datang, jantung berdebar datang, tapi nggak ada yang kita kuasain yang menghadapinya. Gimana? Kan gitu. Ya, berawal dari terapi tawa dulu boleh, berawal dari yang penting relaksasi dulu ya. Relaksasi, setelah relaksasi baru acceptance itu ya terima baru dijawab. Apa mau jawabannya? Saya mau pakai state damai dulu, saya mau pakai state relax, saya mau pakai state bahagia, saya mau pakai state mau dihadapi, mau saya pakai state menyesal, saya terima, saya menyesal, minta maaf, mencintai, terima kasih. Saya mau pakai state anchor, berani, mau langsung collapsing anchor, boleh. Ya. Jadi ya pilih saja mana yang kira-kira dikuasai. Jadi kalau kau misalnya sekarang dok saya mau menguasai teknik terapi tawa, oke targetnya berapa lama? 3 hari. 3 hari saya sudah bisa ketawa ngangkat. Walaupun yang lain belum dikuasai, nggak apa-apa.
Nah, apa kendalanya nanti kasih tahu. Yang penting semua tools itu ya nggak usah semua untuk selalu bisa, nggak bisa. Memang bertahap. Ya, satu-satu dulu. Dok, saya mau belajar state damai, gimana caranya? Itu aja dulu sampai memang berhasil. Ya, saya mau belajar state relax. Nah, ya satu-satu dulu yang penting dikuasai. Ya, kalau saya bagikan skala semua, memang tugas saya membagikan senjatanya. Ya, tinggal gantung Anda yang mana yang mau dikuasai, silahkan. Ya. Baru yang kelima, ya konsisten lah. Ya, ini. Yang kelima konsisten. Ya, udah dikasih tahu dikuasai, ya konsisten lah, jangan pelin-pelan. Jangan udah menguasai terus berasa bahwa pertarungan itu langsung menang. Ya enggak, harus ada strategi juga. Gitu. Ya namanya perang, kita sudah kuasai senjata, ya kita harus punya strategi. Ya namanya perang ada menang kalah, ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Ya konsisten aja melakukannya terus. Ya, karena ke bawah sadar ini ya memang perlu untuk perjuangan yang cukup butuh energi ya. Butuh energi, butuh tenaga, pikiran. Ya, jadi konsisten saja ya. Nah, dengan kita konsisten, maka kita sudah membiasakan skill-skill yang kita kuasai itu, maka ya siapa yang saya tunjukkan selama ini ya itu adalah orang-orang yang telah berhasil melewati prosesnya. Pak Pandapotan, Pak Bu Hayati, Siti, kemudian Bu Rani, Pak Firdaus, itu semuanya adalah orang-orang yang telah melakukan proses. Karena ilmu ini bukan memang ditujukan hanya kepada simptom, hanya pada keluhan saja diatasi, tapi pada perubahan perilaku, gaya hidup, cara memandang masalah. Jadi sebetulnya skop yang diajarkan di sini sangat banyak.